Al-Quran sebagai sumber hukum dan ilmu menyebutkan berbagai keutamaan Masjidil Aqsa. Masjid Al-Aqsa sangat terkenal di kalangan umat Islam dan umat-umat lain. Masjid ini berada di kota suci Yerusalem. Yerusalem merupakan kota suci bagi tiga agama, termasuk Yahudi. Selain menjadi incaran penjajah Israel, kaum Yahudi, Masjid Al-Aqsa juga sering kita jumpai di dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam. Masjid ini memiliki beragam keutamaan menurut kitab suci Al-Quran dan hadis. Apa saja keutamaannya? Mari kita simak selengkapnya. Oke sahabat-sahabat, sebelum kita lanjut kepada pembahasannya, silakan bantu channel kami dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen. Terima kasih. Tiga keutamaan Al-Aqsa yang disebutkan dalam Al-Quran. Masjid Al-Aqsa adalah tempat persinggahan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj sesuai surat Al-Isra ayat pertama merupakan mukjizat dari Allah dan peristiwa terbesar dalam sejarah manusia. Ketika seorang manusia dipertemukan dengan penciptanya secara langsung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didampingi malaikat Jibril dengan mengendarai kendaraan buraq, berangkat dari Mekah menuju Masjidil Aqsa untuk kemudian menuju Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Di kawasan Al-Aqsa inilah buraq itu kemudian melintasi melalui dinding sebelah barat Masjidil Aqsa. Dinding yang kini diklaim oleh Yahudi sebagai tembok ratapan. Maka pintu sebelah ini pun dinamakan Babul Buraq atau pintu buraq. Hingga kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di kubah batu, yaitu kubah Sakhrah. Di dekat ini buraq berhenti dan kemudian Nabi diperjalankan ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Sebagai peninggalannya, saat ini terdapat sebongkah batu di dalam Masjid Kubah Sakhrah di kawasan Masjidil Aqsa, tempat pijakan Nabi sebelum naik ke langit Sidratul Muntaha. Masjidil Aqsa merupakan tempat yang diberkahi. Selain menjadi tempat singgah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, ternyata Masjidil Aqsa adalah tempat yang diberkahi. Hal ini seperti termaktub pada surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya. Para mufassir, orang yang menerangkan makna Al-Quran atau ahli tafsir, menjelaskan yang dimaksud dengan tempat yang diberkahi sekelilingnya adalah bahwa di kawasan itu pernah diutusnya para nabi. Allah juga memberikan kesuburan tanahnya sehingga menghasilkan aneka tanaman dan buah-buahan serta barang tambang yang terkandung di dalamnya. Diberkahi pula dalam hal mata pencahariannya, makanan pokoknya, dan hasil pertaniannya, termasuk banyaknya tanaman, sungai, dan kesuburan yang tiada putus. Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Masjid Al-Aqsa merupakan kiblat pertama umat Muslim yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 142 yang artinya, orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya, Baitul Maqdis atau Al-Aqsa, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Mengenai ayat ini, Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwa Rasulullah SAW ketika hijrah di Madinah, sholat menghadap ke Baitul Maqdis atau Al-Aqsa selama 16 atau 17 bulan.
Sejarawan menuliskan bahwa Nabi seakan-akan gelisah ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis, sebab pada saat yang sama orang-orang Yahudi jika melakukan ritual peribadatan mereka menghadap kawasan itu. Hingga kemudian Allah menurunkan firman-Nya pada ayat yang berikutnya yang artinya, sungguh kami sering melihatmu kamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Maka sejak ayat ini turun, Nabi kemudian sholat menghadap ke Ka'bah di Masjidil Haram. Alhamdulillah sahabat-sahabat, itulah 3 keutamaan dari Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.